Assalamualaikum, hai friends. Pernah gak sih kamu sadar dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita selalu melakukan kegiatan konsumsi loh. Hal-hal seperti makan, minum, beli pulsa, atau sekedar scrolling media sosial, semuanya butuh barang dan jasa. Tapi kalian tahu gak sih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan konsumsi dalam ekonomi? Yuk kita bahas bareng-bareng. Konsumsi adalah proses pemakaian barang atau jasa yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari barang atau jasa tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mencapai kepuasan. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan konsumsi sangat erat kaitannya dengan upaya manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan tambahan. Nah, contoh kegiatan konsumsi dapat berupa penggunaan barang, seperti makan nasi, minum susu, memakai pakaian untuk aktivitas harian, dan lain-lain. Selain itu, konsumsi juga bisa berupa penggunaan jasa, seperti pergi ke salon untuk merawat diri, pergi ke dokter untuk pengobatan, dan lain-lain. Semua bentuk konsumsi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kenyamanan, kepuasan, dan menjaga kesejahteraan hidup manusia. Setelah memahami berbagai contoh kegiatan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari, penting juga untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi seseorang dalam melakukan konsumsi. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal konsumsi adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri atau kondisi rumah tangga seseorang yang memengaruhi keputusan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Berikut yang pertama ada pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat konsumsi. Semakin tinggi pendapatan yang diterima suatu rumah tangga, maka semakin besar pula kemampuan mereka untuk membeli berbagai barang dan jasa. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, rumah tangga cenderung mengurangi pengeluaran dan hanya membeli barang-barang yang benar-benar dibutuhkan. Yang kedua, ada kekayaan rumah tangga. Selain pendapatan, kekayaan yang dimiliki rumah tangga juga berpengaruh terhadap konsumsi. Kekayaan dapat berupa tabungan, aset, atau harta lainnya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Rumah tangga dengan kekayaan yang besar biasanya memiliki kecenderungan untuk melakukan konsumsi dalam jumlah yang lebih banyak dan memilih barang dengan kualitas yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada selera. Selera adalah keinginan atau preferensi seseorang terhadap suatu barang atau jasa. Faktor ini bersifat subjektif dan dapat berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya. Perbedaan selera inilah yang menyebabkan pola konsumsi setiap orang tidak sama, meskipun pendapatan dan kekayaannya serupa. Misalnya, ada yang lebih suka membeli pakaian bermerek, sementara yang lain lebih memilih produk lokal dengan harga terjangkau. Yang keempat, perkiraan masa depan. Perkiraan masa depan berkaitan dengan harapan seseorang terhadap kondisi ekonomi atau keuangannya di masa mendatang. Jika seseorang memperkirakan masa depan akan lebih baik, maka ia cenderung berani melakukan konsumsi lebih banyak. Sebaliknya, jika ia memperkirakan adanya kesulitan ekonomi di masa depan, maka konsumsi akan lebih dikendalikan untuk mengantisipasi kebutuhan di kemudian hari. Selain dari dalam diri seseorang, pola konsumsi juga bisa dipengaruhi oleh hal-hal dari luar atau yang disebut faktor eksternal. Faktor eksternal konsumsi adalah faktor-faktor yang berasal dari luar individu dan dapat memengaruhi besar kecilnya pengeluaran seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Yang pertama, ada tingkat bunga. Tingkat bunga memengaruhi keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi. Jika tingkat bunganya tinggi, masyarakat cenderung menabung karena keuntungan simpanan meningkat, sehingga konsumsi menurun.
Namun, jika tingkat bunganya rendah, masyarakat lebih memilih membelanjakan uangnya sehingga konsumsi meningkat. Yang kedua, ada kondisi perekonomian. Kondisi ekonomi yang baik membuat pendapatan masyarakat meningkat dan daya beli bertambah sehingga konsumsi naik. Sebaliknya, saat perekonomian melemah, inflasi tinggi, atau banyak pengangguran, masyarakat akan mengurangi konsumsi dan lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Selanjutnya, ada harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa berpengaruh langsung terhadap konsumsi. Ketika harga sedang naik, daya beli masyarakat akan menurun karena barang-barang akan menjadi lebih mahal. Sebaliknya, jika harga turun ataupun stabil, masyarakat akan lebih mudah memenuhi kebutuhannya dan otomatis konsumsi pun meningkat. Yang keempat, ada iklan dan promosi. Iklan dan promosi mendorong masyarakat untuk membeli barang atau jasa melalui berbagai media seperti televisi, internet, dan media sosial. Penawaran menarik seperti diskon, cashback, atau gratis ongkir seringkali membuat konsumen tertarik untuk membeli, bahkan untuk barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Dari semua yang sudah kita bahas, bisa kita lihat bahwa kegiatan konsumsi bukan cuma soal membeli barang atau memakai jasa. Konsumsi juga mencerminkan bagaimana kita mengatur keuangan, memenuhi kebutuhan, dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, penting banget bagi kita untuk jadi konsumen yang bijak, tahu mana yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang hanya keinginan sesaat. Yuk, kita mulai dari hal kecil. Belanjalah dengan sadar, gunakan barang seperlunya, dan hargai setiap manfaat dari apa yang kita konsumsi. Sayang, kamu juga sayang.